Tuh, pegang. Kalau taruh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Bani Israil min ba'di Musa iz qalu linnabiyyin lahu mub'as إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيله إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم
illa qalilan minhum wallahu alimun bil zalimin. Tidakkah kamu perhatikan para Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami perang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ulang. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Apakah kamu tidak memperhatikan raja Bani Israel sesudah Musa, mereka berkata, mengapa kau tidak, sesudah Musa wafat, ya? Maka kamu tidak perhatikan raja Bani Israel sesudah Musa, ya kan? Sesudah Musa wafat, ketika mereka berkata pada seorang nabi, mengapa kami tidak pun seorang nabi mereka berkata kepada seorang nabi, angkatlah seorang raja untuk kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan kamu diwajibkan atas kamu berperang, kamu tidak akan berperang. Dan mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedangkan kami sudah diusir dari kampung kami sendiri dan berpisahkan dengan anak-anak kami. Maka tatkala diwajibkan berperang pada mereka berpaling, kecuali sebagian kecil atas mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi mereka itu minta jadi raja, disuruh berperang, tapi dia mengelak, tidak mau berperang. Tapi alasannya dia jadi raja itu karena dia sudah diusir, sudah pisahkan dari anak-anak kami. Kenapa kami tidak diberikan kesempatan untuk menjadi raja? Tapi berjalan orang zalimnya seperti itu. Giliran kata orang Padang itu, kalau ketumbuhan tidak ada dikosongkan, diparui, dikampitkan. Nah, inilah orang zalim itu cara berpikirnya seperti itu. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'asa lakum
Innallaha qad ba'asa lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahul mulku alaina قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولن يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kejayaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan sebanyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja. Kamu yang memberinya kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi orang yang mau minta jadi raja ya. Dan kata Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja. Ya, kalau kamu minta jadi rajanya, Allah itu sudah mengangkat Talut, mengutus Talut menjadi raja. Mereka berkata, mengapa? Mereka menjawab, bagaimana Talut bisa menjadi raja kami, sedangkan kami lebih berhak daripadanya, dari kerajaan itu dan daripadanya, dan kami lebih, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak, dan dia tidak punya kekayaan yang banyak. Si Talut itu orang miskin misalnya ya. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu menjadi rajamu, dan dia mempunyai ilmu dan fisik yang kuat, dan Allah memberikan kerajaan kepadanya dengan siapa yang dikehendakinya,
dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi jawaban dari pertanyaan orang yang minta jadi raja tadi, sebenarnya Allah sudah milih Talut, ya kan? Tapi Talut itu menurut pandangan dia tidak punya kekayaan, dia miskin, gitu ya. Tapi dia kelebihannya adalah dia lebih kuat dan dia punya pengetahuan. Sama dengan Anies Baswedan, ya kan? Anies Baswedan sebenarnya dia punya Sebenarnya dia udah benar diangkat tapi dizalimi karena menganggap bahwa dia tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayatum wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fi sakinatum min rabbikum ayyatiyakumut tabutu fi sakinatum min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika laayatan lakum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Mereka berkata kepada Nabi mereka, sesungguhnya yang menjadi kerajaan itu adalah datangnya tabut dan di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan mereka dan dari Tuhan dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya
pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kebesaran Allah bagimu. Sungguh jika kamu orang yang beriman. Jadi menjadi pemimpin itu harus membawa sebuah keberkahan dan ketenangan, dia akan karena perang terus. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binarin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ittarafa ghurfah wa man la yat'amuhu fa innahu minni illa man ittarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa man ittarafa ghurfatan biyadihi fasaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu wa wallazina amanu falamma jawazahu wa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala allazina yazunnun annahum mulaqullah qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillahi wallahu ma'as sabirin. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata,
Allah akan menguji kami dengan sebuah sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Kecuali menciduk-ciduk dengan tangan, tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka ketika dia tatalur dan orang-orang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu. Mereka berkata, kami tidak takut lagi pada hari ini melawan Daud dan para tentara. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Tatkala Talut membawa bala tentara mereka berkata, sesungguhnya Allah telah menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, maka dia tidak ada pengikutku. Maka siapa yang tidak meminumnya, maka sesungguhnya dia adalah cara pengikutku, kecuali menciduk air itu dengan tangannya dan meminumnya, ya kan, kecuali hanya sedikit, sebagian kecil dari mereka. Maka ketika itu Talut dan orang-orang yang beriman besertanya menyeberangi sungai. Ya kan? Mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Daud. Nah, maka berkata Talut, ya kan? Kami tidak kuat lagi melawan untuk melawan Daud dan bala tentara mereka menemui Allah. Mulakullahu lakum min fi'atin qalilah. Bali hanya sedikit, ya kan? Kecuali sedikit mengalahkan kelompok besar. Kecuali sedikit, karena sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Sedangkan dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ceritanya ini ketika bala tentara itu kan berangkat, itu diuji dengan sebuah sungai, ya kan? Dan dia kan lelah itu perjalanannya, nggak boleh diminum itu sungai itu. Nanti apa akibat dari minum terlalu banyak, nanti jalan nggak kuat lagi, ya kan? Maka itu maksudnya hikmahnya itu uji dengan sungai. Baru jauh perjalanan itu lelah, haus dan diminumnya. Kalau minum banyak nanti jalannya pasti tidak kuat. Maka siapa yang mengikuti perintah jangan minum banyak, ya kan, minum air sungai itu, maka dia bukan pengikutku. Dan siapa yang tidak meminum, ya, dan tidak meminum juga kecuali dengan menciduk dengan tangannya, ambil dengan air dengan tangannya, ya. Maka mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, mereka meyakini karena mereka akan menemui Allah, maka dia ada banyak. Betapa banyaknya kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Kelompok kecil akan mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi
sama dengan tentara itu sudah dipersiapkan untuk berperang. Nah, ada harta rampasan. Ya kan, ini diuji dengan sungai. Ada harta rampasan. Kata Nabi, kamu berada di posisi sini. Kemudian musuh sudah berjatuhan. Kemudian ada harta yang rampasan. Dia ngambil harta itu, ya kan? Harta rampasan itu. Akhirnya berperangnya udah lupa. Maka dia jadi kalah. Ya kan? Jadi kalau ketemu dengan sedang haus sekali, ketemu dengan sungai, kemudian jangan minum air sungai itu banyak-banyak. Nanti kamu tidak bisa jalan. Kamu pasti kalah. Oke ya, dia mengikuti mendengarkan perintah itu, dia mengikuti perintah Nabi. Inilah kira-kira garis besarnya cara Nabi untuk menyampaikan amanah kepada tentara. Shadaqallahul azim. Iya, kemarin ada 50 ya.